Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul. Surat apa ini? Ali Imran. Hadirin rahimakumullah, saya ingin sampaikan sedikit saja dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ayat pendek tapi syarat makna. Ayat pendek tapi multidisiplin ilmu. Tafsir udah pasti main di sini. Fikih udah pasti. Banyak banget keilmuan di sini. Syahidallah annahu la ilaha. Pertama, Allah bersaksi, ini dalam surah Ali Imran. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahidallah, Allah bersaksi. Apa makna syahadah? Kalau dalam Fathul Mu'in, kitab madhabnya Imam Syafi'i al-Maribari mengatakan bahwa ikhbaru syai'an ghairihi bihaqqin bilafdin khas, dengan lafaz khas, mengabarkan seseorang. Maka siapapun yang mau masuk Islam, dia kemudian mesti bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Maka kemudian siapapun yang bersaksi atas suatu perkara mesti dia bersaksi. Saksi jadi wali nikah, jadi saksi. Saksi ada orang yang berzina, jadi saksi. Saksi mau jadi pemilu, jadi disumpah. Itu persaksian. Allah pun bersaksi. Tapi kemudian di sini ada ilmu majazi namanya. Dalam ilmu balaghah disebut dengan isti'arah tabi'iyah. Allah tidak mungkin bersaksi karena memang Allah zatnya sudah besar dengan sendirinya. Tapi ini pelajaran bahwa apapun kita mesti bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, annahu la ilaha illa huwa, bahwa dia Allah, tiada Tuhan selain, la ma'buda fil wujud bihaqqin, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, fil wujudi bihaqqin, di dalam dunia ini atau akhirat nanti kecuali Allah. Ini makna la ilaha illallah. La-nya lin nafi. Tapi la dengan illa ini konsekuensinya berat. Illallah itu lil istisna. Jadi kalau nggak ada illa itu bahaya. La ilaha. Coba lagi bareng-bareng. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Ilahnya buang sekarang. La ilah. La ilaha. Yuk coba. Instruksi saya coba aja dengerin. La ilaha illallah. Biar kencang illallahnya. La ilaha illallah. Sekarang ilahnya buang. La ilaha. Artinya apa? Lagi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain. Ilahnya buang. La ilaha Allah. Ilaha illallah. Sekarang la-nya buang di depan. Ilaha illallah. Coba. Sekarang instruksi saya ikutin. Saya ngomong kemudian jangan ikutin, diterusin. La ilaha illallah. Sekarang ilahnya buang. La ilaha. Artinya tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Saya nggak pakai kitab dan. Coba instruksi saya. Sekarang terusin apa yang saya ucapkan sempurna. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain. Sekarang ilahnya dibuang. La ilaha. Artinya tiada Tuhan. Sekarang saya buang la di depan saya. Terusin tapinya. Ilaha illallah. Artinya Tuhan selain. Saya nggak lagi ngomong ilmu mantik. Kalau nggak mau pakai ilmu mantik silakan. Tapi saya lagi ngomong tafsir di sini. La ilaha illallah. Ada lam lin nafi, ada illa lil istisna. Jadi hati-hati mengucapkan kalimatul la ilaha illallah. Itulah kenapa kita harus ditekankan illallah. Kenapa kemudian dalam madhab Syafi'i misalnya mengangkat tangan. Anda yang menggunakan madhab lain silakan. Saya lagi ngomong
berbicara soal akidahnya dulu. Kenapa kemudian dalam mazhab Syafi'i mengangkat tangan asyhadu alla ilaha illallah ketika mengucapkan illallah dalam tahiyat? Penekanan bahwa memang benar-benar tidak Tuhan selain Allah. Ilah di sini jadi kata kunci. Hilang ilah artinya tiada Tuhan Allah. Siapa Tuhan kita? Itu bahayanya. Ya Anda yang pakai madhab yang lain nggak apa-apa, ini kan fikih. Ini lagi mengkorelasikan saja bahwa penetapan kata ilah itu sungguh penting kedudukannya. Karena di situ ada lam lin nafyi dan ada illa lil istisna. Pengecualian. Tiada Tuhan selain Allah. Ini kan ada banyak, kalau kita pakai otak sendiri akan ngaco pikiran kita. Berarti nggak ada Tuhan lain. Tuhan lain memang ada. Apakah ada Tuhan lain? Jadi ngaco nanti pikirannya. Sementara kemudian di ayat selanjutnya Allah jelaskan inna dina indallahil Islam. Dalam tafsir Jalalain Hasyasawi mengatakan bahwa fa'asluddin huwa wahid. Maka asli agama itu cuman apa agamanya? Islam. Nabi Adam bawa Nabi Ibrahim bawa Hanifah muslima wa ma ana minal musyrikin. Semua nabi bawa itu makanya semua nabi bawa itu. Jadi dua ayat ini itu kunci jawaban bahwa satu agama adalah Islam. Tapi kemudian berpecah belah kemudian itu karena di zamannya Nabi Sulaiman, wafatnya Nabi Sulaiman terbagi kepada dua. Ada di sini kemudian kerajaan Yahudi dan kerajaan Israel. Datang Nabi Isa, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku kepada Allah, jadilah dia Nasara atau Nasra yang beriman kepada kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Tapi bangsa Romawi saat itu tidak mau. Akhirnya mereka mengepung kanjeng Nabi Isa, kemudian menganggap bahwa mereka berhasil membunuh Nabi Isa dengan disalib. Tapi ini jangan rame lagi ya. Kan lagi rame ini kan? Apa namanya? Ulama kita Abdus, mudah-mudahan beliau terjauh dari fitnah lah. Karena memang yang dikaji itu soal akidah. Lakum dinukum wali. Islam ini sungguh amat agama yang paling toleransi. Dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum wali. La ma'bud fil wujud bihaqqin, gak ada yang hak. Ini kepercayaan kita. Soal mereka urusan masing-masing. Lakum dinukum wali. Cuman kita sedang merunut tafsiran ayat Al-Quran dan merunut sejarah saat itu. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya para Nabi. Karena dari rumpun Nabi inilah Ibrahim lahir, namanya kanjeng Nabi Ismail. Dari rahimnya Siti Hajar. Pakai Siti nggak apa-apa lah. Hajar. Bahasa mereka Hagar. Nah kemudian dari rahimnya Sarah lahir namanya Ishak. Beliau Nabi. Nah inilah mereka ada fanatisme yang berlebihan. Maka Nabi Muhammad membuang semua fanatisme itu. Ishak ini kemudian mereka menganggap kita ini dari Ishak, terhormat, permaisuri namanya Sarah, wanita cantik. Sarah itu cantik pak. Makanya Fir'aun saat itu demen, Namrud saat itu demen, Fir'aun pun di Mesir demen saat itu. Sampai peristiwa Sarah itu diminta sama Fir'aun Ramses yang kapan ya, bukannya Ramsesnya di zamannya Musa. Cuma kan Sarah ini kan terhormat, dideketin sama Fir'aun, apa namanya, korengan, gatelan tuh Fir'aun. Akhirnya dibilang, wah ini si ajab nih, udah ambil aja lagi dah. Ini kan nanti ngerembetnya peristiwa Nabi Ibrahim itu berbohong pada 3 hal. Tapi kemudian ulama ini bukan berbohong. Satu, berbohong bahwa beliau sakit ketika diajakin mau ada acara di orang musyrik. Kemudian berbohong bahwa yang ngancurin semua patung itu yang paling tua tahu semua kan ceritanya. Sampai kemudian yang ketiga berbohong bahwa Sarah itu bukan bininya tapi saudaranya. Kayak gitu caranya. Fanatisme bahwa ini sementara Ismail ini siapa sih emaknya? Budak. Kan gitu tuh.
Jadi kata-kata budak dinisbatkan kepada Hajar itu bukan dari golongan kita, tapi mereka yang fanatisme dan benci dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mau ndak mau, suka ndak suka, Nabi Muhammad itu garis keturunannya nambung ke Ismail. Yang tadi udah dibacain nasabnya. Itu Ismail alaihissalam. Nah, karena memang kebencian, kemudian Hajar dibilang budak, maka tidak boleh budak itu jadi ada kenabian. Maka Muhammad datang, ente kan dari budak. Kenapa? Hajar Ismail. Maka stoplah mengatakan Hajar budak, Mas. Hajar itu Ibnu Khaldun mengatakan beliau adalah anak dari salah satu raja yang ditawan saat itu. Bahkan ada yang mengatakan juga bahwa Hajar itu ibnatu Fir'aun, anaknya Fir'aun saat itu, yang kemudian diberikan kepada Ibrahim alaihissalam dan Hajar. Jadi anak raja. Ada ulamanya seperti mengatakan, lihat dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Jadi jelas, Pak. Jadi stoplah mengatakan Hajar itu budak. Berarti karena memang Nabi sendiri bilang, aku ini ke atas maupun ke bawah nggak ada yang budak. Maka Nabi itu nggak ada dari garis keturunan budak. Even dari Bani Israel pun sekalipun. Siapa yang budak? Nggak ada. Ada namanya Talut, raja dari Benyamin, bukan dari budak, dari Laila. Nah inilah hadirin, hati-hati kita dengan bukan bujuk rayu, apa namanya, siasat dari Yahudi. Lakum dinukum wali yadi. Kita nyambung ke ayatnya. Annahu la ilaha illa huwa, bahwa Allah tiada Tuhan selain Dia, wal malaikatu, dan juga para malaikat itu bersaksi. Jadi malaikat sama, asyhadu an la ilaha illallah. Wa ulul ilmi, dan mereka ulul ilmi, siapa mereka? Minal anbiya wal mu'minin, dari para nabi dan dari orang-orang yang berilmu. Siapa? Kitalah orang-orang beriman. Sudahkah kita bersyahadat? Mu'alaf jelas, Pak. Jadi Kobuzer jelas kemu'alafannya. Dia bersaksi kepada Allah setelah sudah balik. Kapan kita bersyahadat? Udah tiap sholat. Emak kita dulu, bapak kita begitu kita ngobrol dilahirin itu diajanin. Apakah cuma itu syahadat kita? Nah, sesekali bersyahadatlah kepada Allah. Di tengah malam kita bangun, ucapkan asyhadu alla ilaha, dengan sebenar-benarnya. Dengan apa? Bil ilmi. Allah nggak nyebutin wal mu'minun, enggak. Allah nggak nyebutin wal anbiya, enggak. Allah sebutin wa ulul ilmi, apa? Mereka orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu harus tahu keilmuannya. Kan begitu? Karena disebutin di Al-Quran itu nggak pakai syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Ini ayat berapa sih, Pak? Coba buka Al-Qurannya. Kali-kali saya bohong bacanya. Ayat berapa itu? Ayat ke-18. Coba buka Ali Imran ayat 18. Allah gunakan kata-kata wa ulul ilmi, dan mereka yang punya ilmu. Artinya apa? Yang punya ilmu pasti mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Mafhumnya kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah perlu pakai ilmu. Ulama kemudian menafsirkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi annahu la ma'buda fil wujud bihaqqin, bahwa enggak ada yang patut disembah di dunia ini kecuali Allah. Maka kemudian Allah gunakan kata-kata lam wa illa, asyhadu alla ilaha illallah. Annya itu takhfif, masuk ke la, alla ilaha illallah. Kemudian diteruskan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang satu takhfif, yang satu enggak, pun ada maknanya nanti. Ini pakai ilmu, Pak. Illa huwa wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Ada di situ, Pak. Qaimam, apa artinya qaimam bil qisti? Yang menegakkan keadilan. Coba kita baca dulu deh. Syahidallahu annahu la ilaha illa. Baca, Pak, sampai sempurna, Pak. Artinya maksudnya.
Artinya ya, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Lihat, kalau Bapak hanya terjemahan yang dipakai, bukan kajian tafsir yang digunakan, baca doang, ngawur otak bisa. Karena Allah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan juga para malaikat, berarti Allah dan malaikat sama kualitasnya. Karena kenapa? Sama-sama bersaksi. Betul? Tafsir yang cuma bisa jawab. Apa bisa dijawabnya? Dengan ilmu balaghah, isti'arah, tabi'iyah, asliyah. Apa? Allah itu bukan bersaksi maksudnya. Izharon, menguatkan kediriannya. Enggak butuh. Allah sudah kuat. Tapi ini sebagai apa? Pembelajaran kepada setiap yang ada di muka bumi ini. Allah Maha Besar. Allah Tuhan. Karena kalau Allah nggak kasih tahu akan kita mau nyembah kemana. Maka Allah katakan Qul huwallahu ahad. Maka Bilal saat ditekan batu sama Umayyah bin Khalaf bilangnya ahad. Jadi kalau terjemahan repot, syahidallahu, Allah bersaksi di selanjutnya, dan juga para malaikat, berarti Allah dan malaikat sama. Wa ulul ilmi, dan juga para punya ilmu. Malaikat sudahlah jelas memang diciptakan buat beribadah, ada yang diciptakan sujud sampai nanti kiamat. Wa ulul ilmi, dan mereka orang-orang yang punya ilmu. Artinya apa? Ulul ilmi ini nggak sembarangan, Pak. Minal anbiya wal mu'minin bil i'tiqad. Kata-kata i'tiqad ini yang saya mau pakai dalam tafsir Jalalain. Artinya apa? Satu, harus ada i'tiqad, keyakinan yang besar. Dan keyakinan itu nggak bisa kecuali dengan keilmuan. Wa'bud rabbaka, nggak ada yang hafal. Hatta ya'tiyakal, dan sembahlah Tuhanmu sampai benar-benar keyakinan itu ada. Artinya apa? Yakin itu kudu ada Maka sholatlah kamu sampai kamu benar-benar yakin Allah itu ada. Kan gitu. Nah, ini nanti konsepnya apa? Al-ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu. Gitu. Ihsan itu kita ini ngelihat Allah seakan-akan. Kalaupun nggak sanggup melihat Allah, yakin bahwa Allah pasti ngelihat. Jadi ini ilmu panjang banget sebenarnya, Pak. Kemana-mana. Karena memang ini pangkalnya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi minal anbiya wal mu'minin bil i'tiqad, dengan keyakinan. Jadi kalau bapak-bapak belum ada keyakinan, belum bersyahadat. Jadi yakinlah. Maka ucapkanlah, minimal kita dalam sholat diajarin sudah. Berapa kali kita mengucapkan syahadat dalam sholat? Hah? Berapa kali kita? Hitung dah diri. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum yakin juga. Wal lafzi. I'tiqad itu di sini. Tapi kemudian enggak cukup bil lafzi. Maka siapapun yang mau, saya udah muslim, kenapa? Saya sudah muslim. Dan tapi enggak pernah ngucapin lafaznya, enggak bisa. Maka yang menjadi mu'alaf sekalipun harus dituntun asyhadu an la ilaha terucap. Maka nggak bisa, Pak, kalau cuma nggak kedengeran. Emang tahu saya ngomong apa tadi? Wal lafzi bil i'tiqadi, wal lafzi dengan lafaz. Kita kudu bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Ya kalau di Indonesia apa buktinya? Dengan KTP agama Islam, asal jangan dicoret agamanya, nanti bahaya, nggak punya agama nanti. Ada mau ateis lagi di sini masuk, kan kayak gitu. Asyhadu alla ilaha illallah di hati, i'tiqad namanya. Otak nyambung. Wal lafzi, dan dengan lafaz. Jadi kalau belum dilafazin belum bersyahadat namanya. La annahu la ilaha illa huwa, diulangi sama Allah di akhirnya. Annahu la ilaha illa huwa, bahwa memang benar tiada Tuhan selain Allah.
Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa. Yang pertama ini Allah tegaskan muta'allaq dzati, sesuai dengan yang pertama itu dengan zatnya Allah. Makanya asyhadallah annahu la ilaha illa huwa, ini khusus untuk zatnya Allah, penekanan. Syahadat yang kedua la ilaha illa huwa, itu penekanan tentang sifat-sifatnya Allah. Maka kita kemudian mengenal ada al-asma'al husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahim, al-malikul quddus, as-salamul mu'min. Ada papan tulis, Pak? Jadi kalau saya mau tulis, Pak, kelihatan nggak ke sana? Ini namanya kita tafsir Jalalain yang saya gunakan. Disyarah oleh As-Sawi. Pertama ada syahadat, Allah gunakan ada dua. Ada yang bawa Quran? Ada yang bawa Quran? Kita baca syahidallahu annahu la ilaha. Ya, habis. Yang pertama ini la ilaha illallah, ilaha illallah. Yang pertama Allah tegaskan di ayat itu tentang zatnya Allah, muta'allaq bidatihi. Allah ya Allah, maha wujud, maha qidam, maha baqa misalnya. Yang kedua menegaskan tentang sifat-sifatnya Allah. Ada banyak yang kita hafal, misalkan kalau 20 silakanlah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul awadisi misalnya dalam Al-Ansyairah Al-Maturidiyah. Yang nggak mau pakai juga nggak apa-apa, silakan. Tapi ada banyak sifat Allah. Jadi Al-Quran di situ sudah buka, Pak. Itu ada dua kalimat pengulangan. Yang satu tentang zatnya Allah. Allah menegaskan tentang zatnya Allah itu ada. Dan yang kedua tentang sifat-sifatnya Allah. Kenapa? Al-Aziz, Al-Hakim. Ya gunakan sajalah al-asmaul husna, hafal semua. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanir rahimul malikul quddus, as-salamul mu'min. Lanjutin, Pak. Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Terus ini hafal nggak nih? Kalau hafal baca setiap habis sholat. Mau memang lagi buru-buru sambil jalan dalam hati itu bisa. Kalau udah terbiasa enak, Pak. Sama. Kalau udah terbiasa itu pasti enak, pasti insya Allah. Asal jangan lupa, mau sambil duduk, mau sambil jalan, mangga. Yang penting habis sholat rutinkan baca al-asma'ul husna. Tentang zatnya Allah ya, sifat-sifat itu. Kalau memang nggak mau pakai Allah wujud, qidam, baqa, kan gitu, kasih ada kampung-kampung gitu tuh. Al-husna, Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus. Ini tentang zatnya Allah. Maka kata-kata ilah ini harus ada penegasan yang kuat di sini. Maka saya ulangi, dalam madhab Syafi'i, kapan kita mengangkat tangan saat tahiyat? Asyhadu an la ilaha illallah. Ilahnya ditegesin. Itu dalam madhab. Bapak yang mau pakai Maliki itu silakan, enggak apa-apa di apa namanya? Di depan. Atau dalam madhab Hambali setiap kata-kata Allah silakan. Dalam madhab Hanafi di awal doang, silakan. Ini saya lagi ngomong ini. Kata-kata illah ini sungguh amat besar konsekuensinya. Maka siapapun yang terus ada rutinitas untuk apa namanya, Pak? Wirid misalnya, pelan-pelan bacanya. Saya bilang mahlan, pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayo, sekarang saya mau baca. Baca biar sempurna. Mumpung 5 menit lagi deh. Tapi di jam saya jam 6 ini, ngaco jam saya berarti ya. Kecepatan nih jamnya. Jatuh sih biar gede. Ini konsekuensi kalau bapak kepletot lidah seperti Bal'am bin Ba'uro. Hati-hati.
Kalau bapak seperti Bal'am bin Ba'urah, hati-hati membaca syahadata alla ilaha. Kelihatan ya? Oh, tulisannya gede. Ayo kita baca bareng-bareng, dan mudah-mudahan di subuh ini bacaan kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai syahadatain kita yang paling luar biasa. Siapa tahu selama ini kita nggak diterima, tapi dengan berjamaah seperti ini, inilah syahadat kita, persaksian bahwa tiada Tuhan selain. Asyhadu alla illallah. Barang-barang ya, kita biar keras, sekeras-kerasnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La-nya ini la lin nafyi namanya. Nafyun itu apa? Sebuah ketiadaan. La ahad fil masjid, enggak ada seorang pun di masjid. Tapi bukan berarti enggak ada orang sama sekali. Ada illa ini apa? Istisna. Istisna itu pengecualian. La ahad fil masjid illal mu'min. Enggak ada seorang dulu. Sekian bapak ini nih. Saya bilang la ahad fil masjid. Enggak ada, cuma ngapain saya? Kenapa? Orang ada yang beriman bapak. Illal mu'min, kecuali cuma satu, misalnya illa Pak Hidayat misalnya. Berarti kata-kata ini sungguh di ruangan ini saya bilang la ahad fi bait, ini masalah apa Pak? La ahad fi bait, la ahad fil musalla. Enggak ada seorang pun di sini. Jadi saya bilang enggak ada, nothing lah. Enggak ada lah Bapak, maksudnya kalau saya bilang apa tuh? Cuma otak doang adanya, cuma fisik doang. Tapi saya malas ke sini karena enggak ada yang dituain, enggak ada yang di apa namanya itu? Enggak ada yang malas lah. Illal mu'min, kecuali orang-orang beriman. Nah, kalau Bapak beriman berarti saya bilang berarti Bapak-bapak tidak termasuk yang la ahad. Paham enggak nih? Emang agak ribet ngomong ya? Ini namanya ilmu bahasa Arab, balaghah di sini. Saya bilang la ahad fil masjid illal mu'min, enggak ada orang di sini. Illal mu'min, kecuali orang-orang yang iman. Kalau Bapak merasa beriman berarti Bapak tidak termasuk dari ahad itu. Paham enggak? La ahad. Ya, nggak bisa hilang. La ahad fil masjid illal mu'min. Illa ahad, enggak ada di sini. Walaupun di sini ada 1000 orang, saya bilang enggak ada. Bodoh amat, saya mau ngomong apa? Maupun di sini ada penuh 1000 orang, bodoh amat, enggak ngaruh buat saya. Karena saya bilang enggak bermanfaat gitu loh. Enggak saya takutin loh gitu. Di sini mau kata 1000 orang, saya bilang enggak ada, tetap illal mu'min, kecuali walaupun 1000 patung di dunia ini disembah, enggak ada apa-apanya kalau bukan itu maksudnya. Apapun yang Bapak sembah selain Allah itu nothing tulus, nothing, enggak ada apa-apanya. Ada 1000 berhala yang disembah, ada Lata, Uzza, Manat, cuma 1000 syahadat Bapak katakan tanpa ilmu, percuma. Nyambung tuh akhirnya ke situ. Tapi di jam segini selesai. Tadi gara-gara ngomong sirah nabawi. Nah, ini sebenarnya puncaknya Pak. 1000 orang di sini, saya tidak anggap ini manusia semua. Illal mu'min, kecuali orang-orang beriman. Jadi konsekuensinya kata illa ini dibuang akan berubah arti la ilaha Allah. Bahwa kalau ini kita buang, la ilaha, tiada Tuhan Allah yang ada, Lata, Mana, Uzza, dolar, rupiah, rupiah, apalagi. Jadi saya bilang hati